Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Nama saya Lena Azaria. Saya dari kelas MN23C. Saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS tentang analisis studi kasus Trafigura Group, sebuah perusahaan perdagangan komoditas besar yang sedang menjalani proses transformasi digital dan diverifikasi komoditas menuju energi terbarukan. Saya akan membahas tentang latar belakangnya, strategi yang diadopsi, kesiapan perubahan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Trafigura dalam proses perubahan besar di industri komoditas global. Latar belakang: Trafigura adalah salah satu perusahaan komoditas terbesar di dunia dengan fokus utama pada energi, logam, dan bahan kimia. Didirikan pada tahun 1993, perusahaan ini sudah beroperasi di lebih dari 40 negara. Meskipun Trafigura telah lama dikenal dalam sektor energi tradisional seperti minyak dan gas, mereka kini menghadapi tantangan besar terkait pergeseran pasar menuju energi terbarukan, digitalisasi, dan kebutuhan untuk mengelola resiko yang lebih kompleks. Oke, jadi saya akan mengulas sedikit tentang studi kasus yang saya pilih. Jadi Trafigura ini mengadopsi dua strategi utama dalam transformasinya. Yang pertama, transformasi digital, yang kedua, diversifikasi komoditas. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan operasi perdagangan dan logistik, sekaligus berinvestasi pada komoditas yang mendukung energi terbarukan, seperti logam untuk baterai kendaraan listrik. Langkah ini sangat penting agar Trafigura tetap kompetitif di pasar global yang semakin fokus pada berkelanjutan. Oke, selanjutnya strategi yang diadopsi oleh Trafigura. Trafigura menggunakan strategi kombinasi. Yang pertama, strategi ekonomi, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Hal ini termasuk otomatisasi perdagangan dan analisis data besar untuk menghadapi tren pasar. Selain itu juga mereka menggunakan teknologi untuk manajemen risiko yang lebih cerdas untuk mengurangi dampak fluktuasi harga komoditas. Yang kedua yaitu strategi pengembangan, fokus pada diversifikasi dengan mengalihkan sebagian besar perhatian mereka ke energi terbarukan dan logam yang mendukung teknologi bersih seperti tembaga, litium, kalbat. Selain itu, mereka berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan seperti proyek energi surya dan angin. Selanjutnya, kesiapan perubahan dalam Trafigura. Untuk menilai kesiapan perubahan, kita bisa melihat dari tiga dimensi utama. Yang pertama, need for change. Trafigura memahami pentingnya perubahan menuju energi terbarukan, karena pergeseran global menuju keberlanjutan mempengaruhi permintaan terhadap energi fosil. Selain itu, tekanan dari investor dan regulator memaksa perusahaan untuk lebih berkelanjutan. Yang kedua, leadership direction. CEO Jeremy Weir dan tim manajemen memiliki visi yang jelas dan komitmen untuk transportasi ini, mengutamakan digitalisasi dan diversifikasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Terakhir yaitu planning. Trafigura merencanakan ekspansi portofolio komoditas mereka dengan fokus pada logam yang dibutuhkan untuk energi bersih seperti tembaga dan litium. Mereka juga berinvestasi dalam teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mendukung operasional mereka. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh Trafigura. Berdasarkan kesiapan yang ada, langkah yang diambil oleh Trafigura dapat digolongkan dalam kategori successful change possible. Ini disebabkan oleh kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan besar di industri komoditas, serta komitmen mereka yang bertransportasi secara digital dan melakukan diversifikasi menuju sektor yang lebih berkelanjutan. Oke, jadi yang dikemukakan oleh Jeremy Weir, Ketua Eksekutif dan Chief Executive Officer adalah saat kami melihat ke depan, kami akan terus mendiversifikasikan bisnis kami dan investasi yang direncanakan dalam hidrogen terbarukan, penghapusan karbon, dan mineral penting. Saya yakin bahwa kami memiliki sumber daya manusia, jaringan global, dan visi untuk memanfaatkan peluang yang ada di masa depan. Seiring dengan upaya dunia untuk melakukan dekarbonisasi, tetapi tetap perlu menyediakan energi bagi populasi global yang terus bertambah. Lanjutnya.
Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Trafigura berhasil menjalani proses transformasi digital dan diversifikasi komoditas sebagai bagian dan upaya mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin bergeser ke arah energi bersih. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, perusahaan menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi teknologi baru dan mengalihkan fokus pada komoditas yang lebih berkelanjutan. Langkah ini memberikan landasan yang kuat untuk successful change possible dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.